Bapak dari jamaah yang berbahagia, sekarang kita perhatikan buku bacaannya dalam surah An-Naml di ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibaca dua harakat. Hukum bacaannya adalah mat asli atau mat tabi'i, di mana di sini terdapat alif. Di mana huruf mat asli itu ada tiga, satu alif, dua waw, tiga tiga. Bacaannya itu hendaklah dibaca dua harakat atau satu alif. Kemudian ditekan ke lam, ya, ditekan ke alladzina. Kenapa? Di sini terdapat alif lam samsiyah. Asalnya waqala alladzina. Tapi ketika disambung antara waqala dengan alladzina, maka si hamzah wasalnya pada kalimat alladzina itu ditiadakan. Kenapa? Karena kedudukan hamzah wasal itu apabila dijadikan pergunaan. Ada satu dalil atau dalam nazom kitab maksudi, kalau di pesantren disebutnya kitab Yaqulu. Ada satu nazom, ya begini: subutuha fil ibtida qabil tujim kahalfiha fi darjiha ma'al kalim kahamdi amrin lahuma wa masdarin wa alwa aimunin kahamdin kazhari. Jadi di situ subutuha fil ibtida qabil tujim, tetapnya hamzah wasal itu apabila dijadikan permulaan qabil tujim wajib dibaca. Kemudian kahan pihak bidarji ma'al kalim, seperti membuangnya hamzah wasal, seperti meniadakannya hamzah wasal apabila terjepit oleh kalimat yang lain. Ya. Mana contohnya? Di sini asal kalimatnya alladzina kafaru, kemudian karena diwasal dengan sebelumnya waqala, maka a-nya itu ditiadakan. Hamdi amrin seperti hamzahnya fi amar, wa al hamzahnya al. Di sini alladzi hamzahnya al. Ya. Jadi bacanya wa qala alladzina kafaru. Nah, di sini pada kalimat ru bacaannya 3 sampai 5 harokat. Bacanya 3 sampai 5 harokat. Kenapa? Di sini ada namanya mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu huruf mad dan hamzah misah kalimat. Kita lihat antara kafaru yaitu dengan aiza, ya, dengan a itu misah kalimat. Jadi bacaannya boleh dibaca 3 harokat, maksimalnya sampai dengan 5 harokat. وقال الذين كفروا أإذا كنا. Dan di sini nunnya, ya, ini didengungkan. Ini nunnya itu, ya, dibaca guna. Kenapa? Karena di sini ada nun isyidah. Di mana guna itu hurufnya ada 2, satu nun isyidah, 2 mim isyidah. Ada satu definisi mengatakan begini: wa guna mim manutumanu nanusun beda basami kulla harfa gunatin bada. Jadi wa guna dan guna miman mim nunan dan nun suddida ditasdidah. Fasami maka menamai ulama ahli tadi kulla harfa setiap huruf, ya, itu mim ditasdid dan nun ditasdid gunatin bada, yaitu guna, ya, yang sudah tidak asing lagi, ya, yang sudah familiar, yang sudah maklum.
Jadi huruf guna itu cuma dua, ya, nun bisyidah dan mim bisyidah. Dalam Al-Quran 30 juz, ya, itu cuma dua huruf. Ya. Tapi ada yang digunakan, itu beda lagi hukumnya. Kenapa? Ada yang didengungkan seperti apa? Idgham biguna. Tapi pakai idgham juga. Ya. Kenapa? Karena ketemu dengan huruf idgham. Kalau di sini apabila ada nun ditasydid, mim ditasydid, maka itu guna. Ya, tidak pakai idgham, tapi hanya guna saja. Jadi bacanya didengungkan. Wa qala alladziina kafaru a-idza Tarwin ketemu wau nih Pak. Nah ini namanya idgham biguna. Ya. Kenapa tarwin ketemu wau? Apa huruf idghamnya? Yaitu huruf idghamnya adalah wau. Ada berapa huruf idgham biguna? Yaitu ada 4. Ya, dikumpulkan pada kalimat yanmu, yan, nun, mim, wau. Jadi sebetulnya idgham ini sebelum dibagi dua itu hurufnya ada 6 Pak. Ya. Dikumpulkan pada kalimat yarmaluna. Kemudian yang itu dibagi dua, idgham biguna 4, ya nun mim wawu, sedangkan idgham bilaguna 2, apa? Lam dan ra. Jadi yang masuk ke dalam idgham biguna 4, idgham bilaguna 2. Aidza kunna kita lihat ada harokat fathah di atasnya, ya. Ini namanya mad badal. Ya. Jadi mad badal itu ya adalah pengganti, asalnya a begitu. Ya. Kemudian setelahnya alif yang pertama ini ditukarkan ya kepada harokat fathah yang berdiri di atas menjadi aba. Ini namanya mad badal. Badal itu artinya pengganti. Wa aba. Nah, di sini hukum bacanya adalah mad wajib. Kalau tadi mad jaiz, di sini mad wajib. Kenapa disebut mad wajib? Karena huruf mad dan hamzah satu kalimat. Mana? Aba'u. Bahkan di sini ada aba'una. Ya. Nah ini bacaannya 5 harokat atau 2,5 alif. Turabau aba'una. Nah, ini juga majadi cuma pasir. Ya. Kenapa huruf mad dan hamzah bisa kalimat antara na dengan akhirna? Wa aba'una inna lamukh. Nah, di sini ada kha, ya. Di mana letaknya kha itu di jauh, artinya di rongga. Jadi rongga itu atau di ujung tenggorokan. Kha, ga, nah itu namanya ya huruf yang letaknya di ujung tenggorokan atau disebut dengan aqsal halqi. Ya, aqsal halqi. Kenapa? Karena di sini masuk ke dalam huruf halaq. Di mana huruf halaq itu ada 6, ya. Yang 6 itu dibagi 3 tempat. Atau 3 mahal, 3 tempat. Yang pertama adalah adnal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Mana yang dipangkal tenggorokan itu? Yaitu hamzah dan ha besar. Ha. Jadi ketika mengucapkan ha hamzah, mengucapkan ha itu letaknya di pangkal, ya, di dada. Kemudian ada yang namanya wasfal halqi di tengah-tengah. Mana hurufnya? Yaitu ha kecil, ya. Dengan apa? Dengan ain. Ha
itu di wasfah ya, kemudian ada namanya aqsal halqi, yaitu di ujung tenggorokan. Mana hurufnya? Yaitu kha dan ghin ya, kha ghin atau kha gha. Jadi di sini ketika mengucapkan ya kalimat mukh itu harus beda dengan mukh. Inna lamukhrajun wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa boleh berhenti di sini ya. Kalau misalnya napasan tidak kuat, kenapa? Ketika kita berhenti pada kalimat wa'abauna, ini namanya wakofnya wakof hasan. Jadi wakof hasan itu artinya wakof baik. Kenapa? Khawatir kalau dilanjutkan sampai ke akhir ayat nanti napasnya tidak kuat ya, akhirnya kita tanafus ya. Tanafus itu apa? Yaitu nyolong nafas. Jadi nyolong nafas di tengah ya. Jadi lebih baik berhenti. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun.